Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Marbutila. Saya dari program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan NIM B1B1211034. Baiklah, pertama-tama saya akan membuat video tentang perpajakan kota guna untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester sistem perpajakan yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansyah. Lalu berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi pajak. Definisi pajak itu sendiri adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman. Jadi, definisi pajak itu ada juga menurut Mardiasmo, itu adalah kontribusi atau iuran wajib oleh pribadi dan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah. Yang kedua itu ada jenis-jenisnya. Saya hanya menjelaskan tentang definisi dan jenis-jenis pajak. Yang kedua itu ada jenis-jenis pajak kota. Yang pertama ada pajak bumi bangunan, yang kedua ada pajak reklame, yang ketiga ada pajak restoran, yang keempat ada pajak hotel, yang kelima ada pajak penerangan jalan, yang keenam ada pajak mineral bukan logam, yang ketujuh ada pajak parkir, yang kedelapan ada pajak sarang burung walet, yang ke-9 ada pajak air tanah, dan yang ke-10 ada pajak biaya pelahan atas tanah dan bangunan. Mulai dari yang pertama, itu adalah pajak bumi dan bangunan, adalah pajak yang bersifat kebendaan. Dalam arti besarnya, pajak terutama ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi, tanah, atau bangunan. Besarnya pajak bumi dan bangunan itu ditentukan dari nilai jual dari objek pajak itu yang sesuai dengan kriteria berguna bangunan tersebut dari berbagai segi, penerimaan daerah dari subsektor pajak bumi dan bangunan. Lalu yang kedua itu ada pajak reklame. Reklame itu adalah benda, alat, perbuatan, atau media menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk mempromosikan, memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang atau jasa orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat. Lalu dapat dilihat, dibaca, atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang diperlukan oleh pemerintah. Subjek pajak inilah adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan atau memasang reklame, sedangkan objek ini adalah semua penyelenggaraan reklame atau barang yang udah di reklame yang sudah dipesan atau yang sudah dibuat. Ketiga itu ada pajak restoran. Nah, pajak restoran ini adalah pajak yang atas pelayanannya disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, dan catering. Pengertian dari restoran ini adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan baik kepada semua tamunya berupa makan ataupun minum. Lalu ada, sedangkan menurut Marihot Pahala, pajak itu, pengenaan pajak restoran itu mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga catering. Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak restoran adalah pajak yang pelayanannya disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, ataupun catering. Lalu ada pajak hotel.
itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 20 dan Pasal 21, pajak hotel adalah pajak yang atas pelayanannya disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma atlet, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Lalu Siahaan juga mengatakan bahwa objek dari pajak hotel itu adalah pelayanan disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang bersifat memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga, hiburan, jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel, fasilitas telepon, faksimil, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas jenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Lalu Siahaan juga menyatakan subjek dari hotel itu adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Jadi secara sederhana, yang menjadi subjek itu adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan wajib pajak hotel itu adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan, termasuk di dalamnya pengusaha tempat kos, wisma, pondok wisata, gedung pertemuan yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang bertanggung. Dasar pengenaan pajak hotel itu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian yang dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel, tarif pajak hotel itu ditetapkan paling tinggi 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten yang bersangkutan. Lalu ada pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan itu adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Pajak penerangan jalan untuk umum dipungut berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2001 yang subjeknya itu adalah orang pribadi yang menggunakan atau badan yang menggunakan tenaga listrik, dan objeknya itu adalah tenaga listrik. Objeknya itu adalah setiap pengguna tenaga listrik. Lalu ada pajak mineral bukan logam, itu adalah yang dipungut atas pengambilannya, dan itu jika misalnya ada seseorang mengambil non logam ataupun batuan, itu akan dikenakan tarif pajak mineral logam bukan batuan itu paling tinggi sebesar 25%. Lalu ada pajak parkir yang atas dasar penyelenggaraan parkir itu tarif pajak parkir itu paling banyak sebesar 30%, itu udah paling besar. Lalu ada pajak sarang burung walet, itu dipungut atas pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Jadi jika ada seseorang ataupun badan ataupun komunitas yang mengambil sarang burung walet, itu akan dikenakan pajak paling tinggi sebesar 10%. Lalu ada pajak air tanah, itu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Itu pajak air tanah itu ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Lalu ada pajak biaya perolehan atas tanah dan bangunan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Baiklah, itulah penjelasan singkat saya tentang pajak kota. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak.
saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.